Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa, hari ini kita sudah mendapatkan hari keempat bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa untuk hari-hari selanjutnya. Untuk kali ini, pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang sholat. Ya. Sholat adalah suatu perintah dari Allah. Ada beberapa sholat untuk pelajaran untuk agama kita, ada beberapa sholat yang diperintahkan kepada kita. Ada sholat wajib, ada sholat fardu, ada sholat sunat. Adapun sholat sunat, sholat fardu itu adalah merupakan kewajiban bagi kita dan tidak boleh ditinggalkan. Apa saja sholat fardu itu? Itu seperti yang biasa kita lakukan, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5 waktu, sholat 5 waktu ini ya, harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Dalam keadaan apapun atau dimanapun kita berada. Meskipun kita sakit separah apapun, ya, kalau kita masih bisa, akal kita masih bisa mengingat, ya, maka kita tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Saking parahnya sakit sehingga tidak bisa bergerak, maka kalau tidak bisa sholat dengan berdiri seperti yang kita lakukan biasanya, itu kita sholat dengan duduk. Kalau kita misalnya tidak bisa sholat duduk, kita lakukan dengan berbaring. Berbaring itu pun ada aturannya, ya, lebih baik sebaiknya berbaring miring menghadap ke kiblat. Miringnya ke kanan berarti mujur ngalor. Nah, itu ya. Itu kalau bisa. Kok misalnya kita tidak bisa berbaring miring, ya wes, sudahlah, kita tidur dengan terlentang. Ya. Terus bagaimana cara gerakannya? Semampu kita gerakannya. Misalnya kita bisa bergerak menggerakkan tangan untuk mengucapkan takbir, atau berisyarah untuk duduk, sujud dan rukuk, maka kita lakukan isyarah itu. Nah, kalau seandainya sudah tidak bisa melakukan isyarah itu, maka dengan kedipan mata pun kita bisa melakukan sholat. Asalkan sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Karena ada sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa artinya seperti ini, bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat itu bukan termasuk orang Islam. Yang membedakan antara umat Islam dengan orang kafir itu adalah tentang sholat. Nih orang Islam sembahyang, nih orang kafir tidak sholat. Nah, maka sholat itu secara bahasa, sholat berarti doa. Yang dongo, ya, doa. Karena sholat itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, ada secara istilah sholat itu segala sesuatu, ada sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ada yang seperti itu arti dalam istilahnya. Ya. Tentang sholat, ada sholat yang bisa dilakukan sendiri dan ada sholat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, jamaah di dalam sholat ini bagi laki-laki itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu adalah di dalam satu tempat itu harus ada yang melakukan sholat berjamaah. Kalau di tempat itu tidak ada yang melakukan berjamaah, maka satu kampung, satu tempat itu akan mendapatkan dosa. Tetapi kalau sudah ada yang
berjamaah satu kelompok, bahkan hanya imamnya satu, makmumnya satu, itu sudah mencukupi. Maka itu dinamakan fardu kifayah. Kifayah itu artinya cukup. Pemirsa sekalian, mengenai sholat berjamaah adalah fardu kifayah untuk laki-laki, tapi untuk perempuan sholat itu sebaiknya dilakukan di rumah. Ya, sebaiknya dilakukan di rumah, bahkan sholat di rumah pun itu dilakukan di dalam kamar, ya. Atau kalau di dalam kamar ada kamarnya lagi, ya di dalam kamarnya lagi. Itu kalau perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu, ya, jami'u badaniha auratun. Perempuan itu tidak boleh keleleran kemana-mana, harus bisa menjaga dirinya. Dalam sholat pun perempuan itu tidak dianjurkan untuk berjamaah. Pemirsa sekalian, mengenai berjamaah, sholat yang dilakukan secara berjamaah itu akan ada kelebihan-kelebihan yang kita dapat. Apa? Seperti kita tahu semua, ya, sholat sendiri. Kalau sholat dilakukan secara sendiri tidak berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala satu sholat, kita akan mendapatkan pahala 10 kali. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala 10 kali dikali 27. Karena sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian itu berbanding 27 derajat. Nih, sholat berjamaah pahalanya dikalikan 27, kalau sholat sendirian, ya, pahalanya tidak seperti itu. Jadi kita tetap mendapatkan pahala satu sholat sesuai dengan janji Allah kepada kita. Sholat kita 1 kali itu dicatat sebagai sholat 10 kali. Inilah istimewanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi kita adalah Nabi yang istimewa, tentunya umatnya adalah umat yang istimewa. Maka setiap kita melakukan sholat, ya, satu sholat asar, maka pahalanya 10 kali sholat asar. Kalau kita sholatnya berjamaah, maka pahalanya menjadi dikalikan 27 kali. Nah, karena itu marilah kita lakukan sholat secara berjamaah. Ada banyak keuntungan. Keuntungannya diantaranya adalah nomor 1, kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kita sesama muslim. Kita merasa ada banyak umat Islam yang ada di sekitar kita dan mereka itu adalah saudara. Kemudian manfaat yang kita peroleh lagi, ya, ini seperti yang kita pelajari di kitabnya anak-anak santri, kitab yang namanya Arba'ur Rasail. Biasanya anak-anak santri itu menyebut dengan kitab Tarikus Shalah. Ya. Keuntungan sholat berjamaah, ketika setiap kita sholat, di dalam sholat yang dicatat adalah ketika kita ingat, ketika kita berzikir, menyadari kalau kita sholat. Ketika kita sedang khusyuk, itulah sholat kita yang dinilai, yang mendapatkan nilai, yang ada nilai, ada nilainya. Kalau kita sholat sendiri, yang ada nilainya itu yang ketika kita khusyuk, ketika kita zikir, ketika kita ingat kepada Allah. Tapi kalau sholat berjamaah tidak. Kalau sholat berjamaah ini siapa yang ingat di antara jamaah sekian banyak jamaah itu, siapa yang ketika zikir, ketika khusyuk, ketika sujud, ada yang ketika rukuknya khusyuk, ketika berdirinya tidak khusyuk, ada yang berdirinya khusyuk, ketika sujudnya tidak khusyuk. Nah, maka kekhusyukan seluruh jamaah itu akan dijadikan satu menjadi sholat yang sempurna, dan seluruh jamaah akan mendapatkan pahala dengan pahalanya sholat yang sempurna. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu berjamaah. Para pemirsa sekalian,
Demikianlah tentang sholat berjamaah. Semoga kita bisa melakukan sholat berjamaah secara terus-menerus. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.